udah duduk situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya bagi kita semua. Selamat datang para hadirin yang saya hormati dalam acara publikasi dan konferensi pers hasil pemantauan pemilu hari pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024. Sebelum kita memulai serangkaian acara pada sore hari ini, izinkan saya untuk menyapa selamat datang kepada yang terhormat anggota Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Ibu Loli Suhenti. Yang kami hormati anggota Bawaslu, mohon izin, yang kami hormati Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Labayoni. Yang kami hormati tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Ahmad Thohir. Dan yang kami hormati tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia, Izzy Zailani. Dan juga yang kami hormati para perwakilan pemantau pemilu 2024 dan pastinya para awak media yang sudah boleh bergabung di area Hotel Arya Duta Jakarta. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan segera memasuki ke sesi penyampaian hasil pemantauan pemilu hari pemungutan dan penghitungan suara 2024. Maka dari itu kami mengundang untuk boleh naik ke atas stage kepada Bapak Farid Fatur, kontingen Kota Bekasi, perwakilan dari Lembaga Media Keadilan. Selanjutnya kami mengundang Bapak Burhanuddin Abdullah, kontingen Jakarta Pusat, perwakilan dari Laskar Anti Korupsi Indonesia. Selanjutnya kami mengundang kepada Haji Deani Sanjana SHMM dari Jakarta Selatan, perwakilan dari Labaki. Selanjutnya kami mengundang Bapak Denny Wahyudi dari Depok, perwakilan dari LSPI. Selanjutnya kami mengundang Bapak Angga Busra Lesmana dari Kota Bekasi, perwakilan dari Advokat Pemantau Pemilu KAI. Dan kami mengundang kepada Bapak Moh Dimyati, kontingen Jakarta Utara, perwakilan dari Akademi Pemilu dan Demokrasi. Selanjutnya mohon izin, kami turut mengundang yang terhormat anggota Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Ibu Loli Suhenti. Silakan Ibu untuk boleh bergabung ke area stage. Selanjutnya kami mengundang yang kami hormati Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Labayoni. Silakan Bapak untuk juga boleh bergabung ke area stage. Selanjutnya kami turut mengundang yang kami hormati tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Ahmad Thohir. Dan selanjutnya kami turut mengundang yang kami hormati tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Izzy Zailani, untuk juga boleh turut ke area stage. Baiklah Bapak Ibu para hadirin, untuk sesi selanjutnya akan saya serahkan kepada yang kami hormati tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Ahmad Thohir. Kepada Bapak Ahmad Thohir kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Loli Suhenti selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Panwas dan Humas Bawaslu Republik Indonesia, para deputi teknis, Bapak Labayoni yang saya muliakan, para tenaga ahli, hadirin sekalian Pak Jadi, beserta seluruh rekan-rekan, sahabat-sahabat pemantau pemilu yang masih bertahan hingga akhir dalam satu rangkaian kegiatan yang sejak awal memang kami desain, kami
kami fasilitasi oleh Bawaslu untuk melakukan satu agenda konsolidasi pemantauan dalam konteks puncak perayaan demokrasi di 2024 ini pada tahapan penghitung yang baru saja selesai dan sekarang sedang berlanjut ke tahapan rekapitulasi. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini sejak awal diikuti oleh seluruh pemantau pemilu terakreditasi yang dalam prakteknya ada yang stay di Hotel Reduta khususnya di Jakarta dan beberapa di daerah di provinsi maupun kabupaten kota mengikuti rangkaian kegiatan dalam jaringan daring, Zoom meeting maupun laporan kegiatan pemantauan di daerah juga disampaikan secara online. Nah, ini merupakan rangkaian terakhir dari beberapa agenda. Pada tanggal 14 kemarin, teman-teman pemantau beserta Bawaslu turun ke lapangan. Beberapa titik yang sudah dipetakan berdasarkan beberapa isu strategis yang dibutuhkan perhatian khusus di tahapan penghitung, serta sudah ada diskusi mendalam tentu saja di tingkat teman-teman pemantau melakukan satu pembulatan dari temuan-temuan lapangan yang penting untuk disampaikan kepada publik pada momen sore hari ini. Karena itu ini merupakan publikasi atau konferensi pers yang kita desain, tidak perlu terlalu kaku saya kira. Kita coba akan berikan kesempatan kepada perwakilan dari pemantau pemilu. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat pemantau yang setiap hari, setiap jam selalu berdinamika dengan kami di Bawaslu melalui grup pemantau pemilu menyampaikan hasil atau update dalam setiap tahapan yang selama ini berlangsung. Nah, karena itu kami akan persilakan kepada perwakilan teman pemantau untuk menyampaikan hasil pemantauan pada tanggal 14 Februari kemarin yang akan diwakili oleh Pak Fatur ya dari Media Keadilan. Monggo Pak Fatur, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari pemantau. Ini mencoba memberikan laporan hasil kita dari hasil pemantauan hari pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum 2024 konsolidasi pemantau pemilu 14 Februari 2024. Namun sebelumnya saya mohon terima kasih sekali kepada Bawaslu yang sudah memfasilitasi kami baik secara teknis ya kan dalam pemantauan maupun juga secara akomodasi dan lainnya. Saya terima kasih sekali, begitu apresiasi saya kepada Bawaslu. Terima kasih. Ini saya bacakan untuk laporan kami. Silakan ditayangkan ya nanti untuk tim. Pemantauan pemilu terdaftar di Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu melakukan pemantauan bersama pada hari pemungutan dan perhitungan suara. Konsolidasi pemantauan ini dilakukan di 1.571 tempat pemungutan suara atau TPS oleh 2.082 pemantau yang tersebar di 156 kabupaten kota di 26 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini meliputi dari mungkin misalnya ya, dari Aceh, Banten, Yogyakarta, DKI Jakarta, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Total di keseluruhan ini TPS-nya ada 1.571 seperti yang diengkan dan 156 kota dan kabupaten. Terdapat 4 fokus kita dalam pemantauan dengan 17 indikator sebagai instrumen yang digunakan untuk memastikan prosedur pemungutan suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta mengumpulkan informasi terkait proses pemungutan dan perhitungan suara. 4 fokus pemantauan yaitu 1.
logistik pemungutan suara dengan 4 indikator, yaitu kelengkapan logistik pemungutan suara, pemasangan daftar pemilih tetap atau DPT di papan pengumuman, adanya alat peraga kampanye atau APK di sekitar TPS, dan penghitungan suara sebelum pemungutan suara dimulai. 2. Proses pemungutan suara dengan 5 indikator, yaitu 1. Pengawas TPS mendapatkan salinan DPT, saksi mendapatkan salinan DPT, kerahasiaan pemungutan suara, saran perbaikan dan pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS, dan penyampaian keberatan dari saksi ke kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Fokus pemantauan ketiga, akses penyandang disabilitas dengan 4 indikator, yaitu ketersediaan alat bantu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kesediaan alat bantu untuk pemilihan daerah perwakilan daerah atau DPD, penandatanganan formulir pendampingan pemilih dan akses TPS bagi penyandang disabilitas. Dan 4. Penghitungan suara dengan 4 indikator, yaitu keterbukaan proses perhitungan suara, keberatan saksi saat penghitungan suara, adanya pemilih daftar pemilih tambahan atau DPTB di TPS, dan adanya pemilih daftar pemilih khusus atau DPK di TPS. Berdasarkan fokus dan indikator tersebut, hasil pemantauan menemukan informasi sebagai berikut. 1. Logistik pemungutan suara. Dari 1.571 TPS yang dipantau, terdapat 41 TPS 3% yang mengalami kendala dalam melengkapi seluruh keperlengkapan pemungutan dan perhitungan suara. Kendala dalam perlengkapan pemungutan suara ini misalkan tidak adanya alat bantu bagi disabilitas, jumlah suara yang kurang sesuai dengan jumlah DPT, adanya kotak suara yang tertukar antar TPS, dan kondisi banjir yang mengakibatkan pengiriman perlengkapan pemungutan suara tidak datang secara bersamaan. Terdapat 51 TPS atau 3% yang tidak memasang DPT di papan pengumuman atau tempat informasi di TPS. Tidak dipasangnya DPT disebabkan oleh ketersediaan ruang pengumuman yang tidak cukup, sehingga hanya memprioritaskan informasi tentang calon presiden dan wakil presiden dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara takut basah karena kondisi hujan, serta KPPS tidak mengetahui kalau salinan DPT perlu dipasang di papan pengumuman. Mungkin dapat ditampilkan, ini logistik pemungutan suaranya. Perhitungan suara, ya, perhitungan surat suara sebelum pemungutan, itu ada grafiknya. Adanya APK dalam radius 100 meter di TPS, jadi masih ada APK dekat TPS itu. Pemasangan DPT di papan pengumuman, kelengkapan logistik pemungutan suara. Oke, dibacakan lagi. Terdapat 26 TPS atau 2% yang dalam radius 100 meter masih terdapat APK yang terpasang atau tersebar di sekitar TPS. Jadi belum dibersihkan semua itu. Dan menempel di kendaraan atau gerobak milik warga. Sebelum pemungutan dimulai, terdapat 44 TPS atau dalam kurung 3% yang tidak menghitung terhadap surat suara sesaat setelah mengeluarkan surat suara dari kotak sebelum dilakukan pemungutan. Tidak diperiksanya jumlah surat suara yang diterima dengan cara menghitung ulang. Ini karena pemungutan suara sudah masuk pada waktunya hingga langsung dilakukan pemungutan suara. 2. Proses pemungutan suara. Dari 1.571 TPS, terdapat 37 TPS atau 2% pengawas TPS yang tidak mendapat salinan DPT. Tidak diberikannya salinan, belum dicetak. Salinan berada dalam kotak yang terendam banjir yang sudah terwakili dengan DPT yang terpasang di papan pengumuman. Dan demikian juga terdapat 61 TPS atau 4% saksi tidak mendapatkan salinan karena keterbatasan jumlah salinan. Dianggap tidak perlu menerima salinan dan hanya mendapat salinan untuk DPTB. Terdapat 20 TPS atau 1% proses pemungutan suara kurang menjamin kerahasiaan. Hal ini disebabkan oleh relokasi TPS, kondisi hujan, jarak bilik dengan antrian yang terlalu dekat,
lokasi KPPS bekerja di belakang bilik suara dan adanya ruang terbuka di belakang bilik suara di mana tempat orang bisa melaluinya, jadi bisa lalu lalang. Mungkin bisa ditampilkan juga ya proses pemungutan suara. Oke. Selama proses pemungutan berlangsung terdapat 441 TPS atau 28% di mana pengawas TPS memberikan saran perbaikan dan 247 TPS atau 16% saksi menyampaikan keberatan saat pemungutan suara berlangsung. Saran perbaikan dan penyampaian keberatan ini terkait dengan teknis pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan prosedur. Keterlambatan dimulainya pemungutan suara terkait dengan jumlah hitungan pemilihan presiden dan wakil presiden tentang menambah volume pengeras suara, perbaikan layout TPS, serta relokasi karena hujan. Kotak suara yang wajib disegel sebelum pemungutan suara, pengecekan suara yang salah masuk kotak suara sesuai dengan jenis pemilihannya. Ketertiban pemilih, adanya surat suara yang rusak, hitungan yang kurang berdasarkan DPT. Kategori tentang DPT, DPTB, dan DPK, pembagian tugas KPPS yang sesuai dengan peraturan, pemindahan papan informasi ke tempat yang lebih terbuka dan aman dari kondisi hujan, meletakkan HP sebelum pencoblosan, prosedur penghitungan suara sesuai dengan ketentuan suara sah dan tidak sah, dan perbaikan terhadap kesalahan perhitungan. Itu yang tabel tadi ya. 3. Akses penyandang disabilitas. Dari 1.571 TPS terdapat 290 TPS atau 18%. Ini cukup tinggi. Tidak ditemukannya alat bantu bagi disabilitas netra bagi pemilih presiden dan wakil presiden. Dan 430 TPS atau 27% tidak ditemukannya alat bantu disabilitas netra bagi pemilih DPD. Kan DPD itu foto. Tidak ditemukannya kedua alat bantu ini lebih disebabkan karena kurangnya pemahaman KPPS terhadap pengguna alat bantu tersebut, menyebab lain karena KPPS menganggap tidak ada pemilih disabilitas netra di tempat tersebut atau di TPS tersebut. Jumlah alat bantu disabilitas netra untuk DPD yang lebih banyak tidak ditemukan disebabkan karena alat bantu tersebut pertama kali disediakan di pemilu kali ini. Jadi baru pemilu kali ini ya. Ini yang aksesnya, nah ini aksesnya. Oke, kita ada TPS yang tadi yang saya sebutkan. Terdapat 362 TPS atau 23% pemilih yang dilakukan pendampingan tidak menandatangani formulir pendampingan pemilih, jadi tidak ditandatangani formulirnya. Proses pendampingan pemilih dilakukan persetujuan KPPS dan saksi dengan tidak menandatangani formulir pendampingan pemilih berasal dari keluarga atau orang dekat dari pemilih tersebut. Berdasarkan indikator atau akses bagi penyandang disabilitas terdapat 262 TPS atau kalau kita itu 17% yang kurang ramah bagi penyandang disabilitas. Saat pemungutan dan perhitungan suara, indikator kurang akses tersebut yaitu pintu yang sempit, dikelilingi oleh parit, terdapat tangga menuju TPS, tidak ditemukan alat bantu bagi disabilitas netra, TPS ada di lantai 2, terdapat undakan, karena biasanya masuk ya, undakan yang tinggi, terdapat selokan di pintu masuk, TPS berada di atas panggung dan terdapat genangan air karena hujan banjir. 4. Perhitungan suara. Dari 1.571 TPS, terdapat 25 TPS atau 2% perhitungan suara dilakukan di ruang yang tidak cukup terbuka. Penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan tempat yang sempit sehingga tidak cukup ruang untuk disaksikan oleh banyak orang atau orang banyak ya, jadi nggak bisa dilihat semua. Hal ini terutama terjadi di TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan dan TPS yang direlokasi karena hujan atau banjir.
terdapat 372 TPS atau 24%. Terdapat keberatan saksi saat penghitungan suara. Penyampaian keberatan dari saksi terkait dengan selisih surat suara yang digunakan. Surat suara yang kurang, kategori sah dan tidak sah, kesalahan pengucapan nama saat penghitungan suara terkait dengan pendampingan pemilih, dan koreksi terkait dengan jumlah hasil perhitungan suara. Tabelnya, ya, itu tabelnya. Terdapat 871 TPS atau 55% terdapat pemilih DPTB, dan 496 TPS atau 32% terdapat pemilih DPK. Hal ini menunjukkan banyaknya pemilih yang melakukan pindah, memilih karena pindah lokasi dan pindah domisili. Kebijakan KPU yang memberlakukan pemilih DPTB yang pindah domisili menjadi DPK terwujud dalam banyaknya TPS yang dihadiri oleh pemilih dalam kategori pemilih khusus. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan kita. 1. Proses pemungutan dan perhitungan suara secara umum berjalan lancar dengan catatan-catatan yang dihasilkan dari pemantauan. Berdasarkan dari 4 topik yang menjadi instrumen pemantauan, terdapat perlengkapan pemungutan suara yang mengalami kendala, terutama di daerah yang turun hujan dan kondisi basah. Pengetahuan dan keterampilan penyelenggara saat pemungutan dan perhitungan suara yang tidak merata dan menjaga kerahasiaan pemilih yang kurang diperhatikan. Di kerahasiaan banyak software. 2. Adanya pemungutan suara lanjut karena banjir dan kebijakan relokasi TPS karena hujan menunjukkan kurangnya daya antisipasi penyelenggara terhadap perubahan kondisi atau iklim, ya, sebelum hari pemungutan dan perhitungan suara. Pemetaan yang akurat terhadap lokasi TPS yang rawan tergenang kurang direncanakan dengan baik sehingga berdampak pada relokasi TPS saat hari pemungutan dan perhitungan suara. Relokasi TPS mengakibatkan pembukaan TPS jadi terlambat. 3. Adanya pemilih yang sifatnya rahasia dipublikasikan secara luas. Pemilih memberikan informasi tentang pilihannya melalui sarana publikasi, misalkan media sosial dan WhatsApp grup, sehingga mengurangi aspek kerahasiaan. Kerahasiaan pemilih juga ditunjukkan dengan minimnya pendampingan yang menandatangani formulir pendampingan saat mendampingi pemilih yang didampingi. 4. Proses perbaikan saat penghitungan suara. Adanya saran perbaikan yang dilakukan oleh pengawas TPS dan penyampaian keberatan oleh saksi saat perhitungan suara menunjukkan proses penyelesaian kesalahan saat perhitungan di TPS. Hal ini dapat mengurangi potensi kecurangan di tingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat berikutnya. Kalau mungkin grafiknya. Lampiran grafik hasil pemantauan kita, yaitu ini hasil grafik pemantauan. Mungkin kalau teman-teman media dan nanti bisa minta salinannya. Terus juga ada lampiran pemantauan pemilu. Ini dari lembaga pemilu yang sudah terakreditasi dan terdaftar di Bawaslu, baik nasional maupun daerah, serta lembaga pemantau pemilu luar negeri seperti ada FNM, Antrel, dan MSG. Terus pemantau dari provinsi, oke. Terus pemantau kota dan kabupaten juga. Ini saya nggak usah bacain ya. Terus juga yang terakhir itu yang ya dari kota dan kabupaten. Jadi sekian pemaparan hasil pemantauan hari pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum 2024 saya sampaikan kepada publik dari
perwakilan kita yang ada ngumpul di sini dari seluruh pemantau yang terakreditasi, dan ada yang ikut langsung di sini dan ada yang ikut Zoom. Demikian saya sampaikan hasil pemantauan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatur penyampaian hasil pemantauan di hari penghitung. Sahabat-sahabat media, mungkin kita lanjut diskusi dulu satu sesi saja. Mungkin bisa dilihat dulu apa pertanyaan-pertanyaan, jadi respon. Setelah itu kita lanjut ke respon dari pimpinan Bawaslu. Jadi ketiga ya. Silakan mungkin dari teman-teman media ada yang mau memperdalam apa yang sudah disampaikan hasil pemantauan teman-teman pemantau. Ya, silakan satu dulu yang pakai baju putih. Ini fokus ditujukan ke pemantau ya, yang tadi sudah disampaikan hasilnya, belum ke Bawaslu ini belum. Karena Bawaslu juga tadi pagi siang sudah menggelar kongres secara khusus terkait pengawasan penghitung. Silakan Mas, dari mana? Saya Muhammad Novel dari Tito. Bentar, saya tanyain sebenarnya bukan termasuk yang di hasil pemantauan pemilu. Di sosial media itu kan banyak petugas KPPS yang mengeluhkan soal input data di Sirekap itu ternyata berbeda dengan yang ada di C1. Misalnya ada suara paslon tertentu yang itu sebenarnya cuma 20, tapi ternyata di Sirekap itu jadinya ratusan. Jadi selisih suaranya itu tinggi. Dari Bawaslu mungkin ada komentar atau tanggapan terkait. Iya, saya tampung dulu saja karena ini kita baru sesi fokus ke hasil pemantauan, biar fokus ke ini baru disampaikan. Ada yang lain? Cukup. Nanti rilisnya akan disampaikan ke rekan-rekan media. Namun dari hasil paparan tadi mungkin masih ada yang perlu diperdalam. Cukup sepertinya ya. Oh satu silakan. Jadi media mana? Saya kalau sebagai media TV mau tanya tadi kan apabila ada lokasi untuk TPS Kena Banjir itu berapa TPS ya Pak? Terus di mana? Jumlah TPS Jumlah TPS yang dipantau, yang direlokasi karena banjir. yang direlokasi banjir. Oh iya, sorry. Ya, dari 1.500 ya yang tadi saya sampaikan 1.571 tempat pemungutan suara atau TPS itu yang direlokasi yang tadi saya sampaikan itu kurang lebih 17%, 28% ya pemungutan suara yang terdapat 441 TPS. Jadi kendala-kendala banjir, kendala-kendala yang memang tempat tergenang karena di saat pemilihan kemarin di tanggal 14 Februari kita mengetahui sejak subuh untuk Jakarta ya, saya di Jakarta dan saya di Bekasi itu cukup deras dan karena tidak adanya antisipasi ya daripada pihak KPPS yang kita juga ketahui mungkin tidak menduga atau bagaimana, tapi seharusnya memang pihak KPPS itu dapat antisipasi karena dimulai dari subuh malam ya, dari malam itu subuh hujan sudah terlalu deras seperti itu. Baik, cukup. Masih ada yang lain? Kalau memang sudah tidak ada respon lagi dari teman-teman media, saya akan persilakan kepada pimpinan Bawaslu Ibu Loli untuk merespon hasil pemantauan teman-teman. Silakan Ibu Loli. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kami Bawaslu harus mengapresiasi kerja para pemantau pemilu yang terakreditasi di Bawaslu. Dalam konteks ini ada 2082 pemantau, begitu ya Pak ya? 2082 pemantau yang tersebar di 156 kabupaten kota dan memantau di 1571. Kenapa apresiasi ini harus Bawaslu sampaikan? Ini menjadi tradisi baik. Mudah-mudahan pada pemilu-pemilu mendatang
tradisi baik pemantau pemilu memberikan laporan terhadap kinerja pemantauannya akan terus berjalan. Karena kalau melihat 2019 yang masuk dalam rekamannya Bawaslu dari 138 lembaga pemantau pemilu yang saat itu terakreditasi, hanya 17 lembaga pemantau pemilu yang menyerahkan laporan pemantauannya ke Bawaslu. Nah, sedangkan ini ternyata sahabat-sahabat pemantau dari seluruh lembaga kemudian menyampaikan dalam bentuk dokumen yang bisa kita dengar sama-sama. Jadi dalam konteks ini apresiasi dan terima kasih tentu harus Bawaslu sampaikan. Ini menunjukkan ada peningkatan dalam memaknai pemantauan pemilu dalam proses yang sedang berjalan. Yang kedua, izin Bapak merespon. Dalam konteks ini juga ternyata sahabat-sahabat pemantau punya 4 fokus pemantauan ya. Pertama soal logistik pemungutan suara, lalu kedua soal proses pemungutan suara, yang ketiga menyoroti akses penyandang disabilitas untuk memberikan hak pilihnya, juga pada proses penghitungan suara. Ini tuh ibarat kita bicara pemilu, sesungguhnya kita bicara soal esensi ini. Logistiknya harus ada, prosesnya harus tepat dan benar secara tata cara dan prosedur. Penyandang disabilitas nggak boleh dilupakan karena mereka memiliki hak yang sama dengan kita, dan penghitungan suara harus dilakukan sesuai tata cara yang semestinya. Dari catatan-catatan Bapak Ibu sekalian dari lembaga pemantau, ini nanti akan dipublikasikan bersama dengan hasil kerja pengawasan Bawaslu. Kami tadi sudah melakukan rilis di jam 11 siang tadi untuk menyampaikan hasil pengawasan Bawaslu, dan ini teman-teman pemantau juga menyampaikan laporannya. Sebagai sebuah dokumen publik, tentu hasil kerja pemantauan lembaga pemantau akan dipublikasikan secara lebih luas oleh Bawaslu. Terhadap yang berikutnya, terhadap kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan, memang ini menjadi hal yang perlu kita renungkan bersama-sama berdasarkan situasi yang berjalan hari ini. Ini kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan pemantau pemilu ini tentu sekali lagi kita potret dalam bingkai yang lebih besar ya. Misalnya proses pemungutan dan penghitungan suara secara umum berjalan lancar. Memang ada catatan-catatan dari proses yang berjalan, karena instrumen-instrumen pemantauan yang ditetapkan itu kemudian masih menemukan situasi yang membuat dalam beberapa hal ada kendala. Misalnya terdapat kelengkapan pemungutan suara yang mengalami kendala karena proses hujan ya, sehingga TPS ternyata bukanya tidak tepat waktu. Nah, dalam konteks ini sahabat-sahabat pemantau, nanti kami akan coba lakukan analisa lebih mendalam terhadap hasil kerja pemantauan. Tentu kami tidak punya kami tidak boleh melakukan intervensi terhadap hasil kerja pemantauan pemilu, tetapi bahan ini nanti akan menjadi bahan diskusi kami para pimpinan di Bawaslu RI untuk bisa dilihat dalam potret yang lebih besar sesuai dengan hasil kerja pengawasan Bawaslu. Jadi terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa ditangkap dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kordi atas respon dan apresiasinya kepada sahabat-sahabat pemantau pemilu yang sudah bekerja luar biasa dalam puncak hari ini dan sudah menyampaikan laporan. Bapak Ibu sekalian, dari para pemantau dan sahabat-sahabat media yang hadir, saya kira saya akan akhiri dulu forum ini. Akan ada sedikit seremonial penyerahan laporan dari sahabat-sahabat pemantau ke pimpinan Bawaslu RI. Nanti kita tutup forum ini. Memang kalau misalnya ada pertanyaan lain di luar tema ini, kita lanjut setelah sesi. Saya kira begitu. Saya kembali ke MC dan saya mohon maaf apabila ada hilaf dalam memandu forum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia Bapak Ahmad Thohir dan para hadirin yang berbahagia.
Setelah ini kita akan segera memasuki sesi penyerahan hasil pemantauan pemilu, hari pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024, yang mana yang menyerahkan Bapak Farid Fatur, kontingen Kota Bekasi, perwakilan Lembaga Media Keadilan, yang akan menyerahkan untuk anggota Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Ibu Loli Suhenti. Kepada Bapak Farid Fatur dan yang terhormat Ibu Loli Suhenti, boleh bergabung ke area depan. Dan juga untuk para perwakilan dari anggota Bawaslu Republik Indonesia dan juga para perwakilan pemantau juga boleh turut bergabung ke depan. Baik, silakan kepada Bapak Farid Fatur untuk boleh menyerahkan hasil pemantauan pemilu, hari pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 kepada Ibu Loli Suhenti selaku anggota Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Untuk kepada awak media boleh silakan untuk mengabadikan momen penyerahan hasil pemantauan tersebut. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Farid Fatur dan juga Ibu Loli. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi foto bersama. Mohon izin kepada seluruh perwakilan dari Bawaslu Republik Indonesia dan juga perwakilan dari pemantau pemilu 2024. Kita bisa berikan foto bersama terlebih dahulu. Baik, untuk seluruh pemantau boleh turut bergabung ke area depan panggung untuk bisa dibantu untuk dikondisikan karena kita akan sama-sama mengadakan sesi foto bersama. Baik, sekali lagi kepada Bapak Ibu para pemantau boleh turut bergabung untuk melaksanakan sesi foto bersama. Baik, Bapak Ibu boleh memberikan pose salam awas dan saya akan hitung 4, 5, 6 dan silakan berikan senyuman terbaiknya ya. Saya bantu hitung 4, 5, 6. Satu kali lagi, boleh kita berikan lebih senyumnya yang lebih terbaik lagi. Saya akan hitung 4, 5, 6. Baik, tepuk tangannya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kepada pimpinan dan juga perwakilan Bawaslu Republik Indonesia, kami persilakan untuk boleh melanjutkan agenda berikutnya. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada perwakilan pemantau pemilu 2024. Dan juga terima kasih pula kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah bergabung ke area ballroom Hotel Arya Duta Jakarta untuk acara publikasi dan konferensi pers hasil pemantauan pemilu, hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024. Dan pada akhirnya saya Novilia pamit undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, demikian tadi hasil publikasi konferensi pers, hasil pemantauan pemilu, hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 di Hotel Arya Duta dari tanggal 13 sampai 15 Februari 2024. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lain waktu. Dah.